Saat ini kita berada pada era digital dan keterhubungan mondial melalui jaringan internet, di mana melalui internet setiap orang saat ini dapat terhubung dan berkomunikasi dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Hampir tidak ada sekat dalam komunikasi. Mungkin itulah yang membuat penggunaan internet dari waktu ke waktu, baik secara jumlah pengguna maupun durasi, menggunakan ini mengalami peningkatan. Data yang dirilis We Are Social pada bulan Februari 2022 mencatat bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta pengguna atau setara dengan 73,7% populasi penduduk Indonesia. Di mana waktu rata-rata menggunakan internet setiap orang saat ini adalah 8 jam 36 menit per hari. Di sisi lain, durasi rata-rata orang menonton televisi saat ini hanya 2 jam 50 menit per hari. Dari data ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan waktu yang digunakan oleh orang Indonesia untuk berselancar di internet 2,5 kali lebih banyak dari waktu yang digunakan untuk menonton televisi. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi digital dan jaringan internet telah menghadirkan demokratisasi informasi, karena siapa saja bisa mendapatkan, bisa membuat, dan bisa menyebarkan informasi tentang apa saja. Namun, demokratisasi informasi itu juga telah membawa ekses negatif dengan banyak bertebaran hoaks dan ujaran kebencian yang mengarah pada segregasi sosial. Juga banyak terdapat konten hedonistik, ada flexing, bahkan penipuan. Dengan kebebasan berekspresi, beberapa konten di internet juga memiliki kecenderungan mengabaikan norma dan kearifan lokal, sebagaimana tadi banyak disampaikan oleh Pak Rektor, bahkan mengabaikan nilai-nilai kebangsaan Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Oleh sebab itu, kehadiran Prof. Yudian Wahyudi selaku Ketua BPIP yang nanti akan menjadi keynote speech diharapkan dapat memberikan wejangan kepada KPI maupun seluruh pemangku kepentingan penyiaran. Bapak, Ibu, dan hadirin yang terhormat, digitalisasi dan internet juga telah menghadirkan strategi yang disebut konvergensi media, di mana konten siaran televisi akan disiarkan menggunakan internet. Ada beberapa konten siaran televisi yang kemudian disiarkan juga menggunakan internet, dan sebaliknya, beberapa konten internet juga akan masuk dan disiarkan oleh televisi. Untuk itu, Komisi Penyiaran Indonesia tetap berkomitmen melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 2002 tentang penyiaran untuk menjaga media penyiaran agar senantiasa menyampaikan informasi yang benar, menampilkan hiburan yang sehat, dan berfungsi sebagai instrumen merawat kebudayaan bangsa. Ini komitmen KPI, dan 1 minggu lalu di Bali, komitmen ini juga kita deklarasikan bersama dengan seluruh stakeholder penyiaran. Melalui konten berkualitas yang disiarkan, lembaga penyiaran diharapkan dapat menjadi media penjernih informasi, sekaligus trendsetter konten hiburan yang positif bagi konten kreator yang menggunakan media internet. Perkembangan teknologi juga akan membawa perubahan dalam dinamika siaran televisi terestrial, yaitu dengan peralihan sistem modulasi siaran dari analog menjadi digital, yang tenggat waktunya adalah 2 November tahun 2022 mendatang. Dalam sistem penyiaran digital, diperkirakan akan semakin banyak stasiun televisi. Hal ini akan membuat masyarakat Indonesia memiliki semakin banyak pilihan saluran siaran televisi. Namun, di sisi lain juga akan terjadi persaingan produksi konten siaran yang semakin kompetitif antara satu stasiun televisi dengan stasiun televisi lainnya. Kami mengharapkan persaingan dalam semangat diversity of content dapat mengarah pada peningkatan quality of content. Hadirin sekalian, menghadapi dinamika perkembangan media saat ini, di mana pengaturan saat ini lebih diarahkan pada lembaga penyiaran,
Melalui konferensi penyiaran ini, diharapkan muncul pemikiran-pemikiran untuk semakin memperkuat eksistensi dan peran lembaga penyiaran, baik lembaga penyiaran swasta dan yang terlebih penting, perlunya penguatan terhadap lembaga penyiaran publik. Dengan karakteristik lembaga penyiaran publik yang tidak berorientasi pada keuntungan ekonomi dan bisnis, diharapkan LPP dapat berfungsi optimal sebagai agen informasi, pendidikan, dan yang terutama agen kebudayaan yang menjaga jati diri bangsa Indonesia, namun harus tetap dalam tampilan konten yang menarik dan atraktif. Karena Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun, orientasi utama masyarakat ketika mendengar radio, menonton televisi, maupun berselancar di internet adalah sebagai ruang rekreatif, mencari hiburan melalui berbagai media. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu agar kita bisa segera memasuki konferensi ini, demikianlah pengantar yang dapat saya sampaikan mewakili seluruh kolega komisioner KPI untuk menghantarkan konferensi penyiaran dengan tema mewujudkan media komunikasi dan penyiaran yang berbasis etika, moral, dan kemanusiaan menuju peradaban baru. Semoga dari Yogyakarta, yang merupakan kota budaya dan pelajar, konferensi penyiaran ini dapat menjadi refleksi dan suluh akademis untuk menuntun dinamika media di Indonesia dalam menghasilkan konten-konten yang sesuai dengan dinamika perkembangan teknologi, namun tetap berakar pada peradaban bangsa yang tercermin pada nilai-nilai Pancasila. Demikianlah pengantar yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kata dan kalimat yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Izinkanlah saya mengakhiri pengantar ini dengan menyampaikan tagline yang dari tadi telah kita dengarkan, dari Yogyakarta menerangi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.